Tes. Oke.
Tes, tes satu dua, cek, cek.
Baik, Assalamualaikum, selamat siang. Untuk kegiatan JMIT hari ini, ya, eh, sekiranya dilaksanakan pukul 2.30 dan saat ini sedang menunggu para peserta untuk bisa bergabung pada JMIT hari ini. Adapun untuk materi JMIT ini yaitu terkait dengan refleksi aksi nyata, di mana sebelumnya para peserta sudah melakukan uh, kegiatan pembelajaran terkait dengan aksi nyata selama kurang lebih 8 hari, di mana mulai dari tahap persiapan, ya, perencanaan, kemudian pelaksanaan aksi nyata terkait dengan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Nah, untuk kali ini diadakan JUBIT, ya, terkait dengan refleksi aksi nyata. Tujuan dari refleksi aksi nyata adalah untuk mengetahui, ya, sejauh mana pengalaman yang telah didapat oleh para peserta PKG PJOK terhadap implementasi, ya, terkait dengan modul-modul yang sudah dipelajari mulai dari modul 1, ya, kemudian juga modul 2 diakhiri di modul 2.6 terkait dengan asesmen otentik. Harapannya adalah para peserta PKG PJOK 2024 Kabupaten Langkat ini, ya, mendapatkan sebuah pengalaman baru, ya, sehingga mampu merubah paradigma ataupun cara berpikir, ya, terkait dengan uh, memfasilitasi peserta didik untuk mewujudkan pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Oke, ini waktu sudah menunjukkan pukul 2.33, ya. Ya, mudah-mudahan para peserta bisa hadir pada kegiatan JMIT hari ini, ya. Ya, mudah-mudahan kita tunggu untuk beberapa saat lagi, karena memang fokus di hari ini adalah mengenai refleksi aksi nyata, ya, terkait dengan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Mudah-mudahan nanti ketika para peserta, ya, mampu merefleksikan dari kegiatan tersebut, itu terdapat gambaran maupun umpan balik, ya, bagi para peserta, sehingga nanti mampu meningkatkan, ya, mampu menahamkan, sehingga kedepannya pembelajaran yang dilakukan itu lebih lebih baik maupun lebih sempurna. Ya, kita tunggu, ya, beberapa saat lagi.
Halo, Assalamualaikum Kak Saiful. Waalaikumsalam Kak. Gimana kabarnya Kak Saiful? Alhamdulillah sehat Kak. Kemarin ujian ini ya, apa namanya, PPG. Iya Kak. Piloting keberapa Kak Saiful? Piloting 2 Kak. Dua ya. Ya, ya. Mudah-mudahan lulus Kak ya. Lancar kan? Amin, lancar Kak. Yakin lah kalau Kak Saiful saya yakin. Yakin. Ini ada Kak Roji. Ini lagi liburan apa ya Kak Roji? Sama Kak Beng. Halo Kak Roji. Iya nih. Lagi santai kawan nih di pantai. Kak Saiful nggak gabung kan deket? Nggak diajak Kak. Nggak diajak ya? Ih, kejam kali Kak Roji sama Kak Bambang ini. Padahal tuan rumahnya Kak Saiful ya kan? Ya, orang Cangkang nih. Iya. Bukannya izin dulu masuk wilayah kita ya kan? Payah kalau preman-preman nih nggak pakai izin dia Kak. Iya ya. Aduh. Oke, ini sambil kita nunggu teman-teman ya, Kak Saiful ya. Kak Roji Ya. juga mungkin. Izin Kak, sinyalnya hilang-hilangan. Mungkin nggak sering keluar masuk. Iya ya, aman Kak Roji. Ini mohon maaf ini seharusnya memang semalam kita jimitnya. Cuman ada pemadaman di tempat kami dari siang baru hidup itu sampai jam 5, tapi mati lagi di jam setengah 7. Mati 2 kali, mati 1 hari. Posisinya kemarin mau siap-siap jimit, rupanya mati lampu. Posisi juga baterai laptop nggak penuh. Jadi saya pun ya udahlah, mohon izin sama kakak. Jadi semalam tidak bisa untuk jimit. Jadi hari ini, walaupun juga dari teman-teman yang lain mungkin di hari ini juga ada aktivitas juga ya. Karena kalau malam saya jujur saya nggak bisa gitu. Karena dari sore sampai malam saya di luar karena ada kegiatan juga. Kak Saiful, udah hari ini nggak ada kegiatan atau macam mana? Ya pas lagi kosong nih Kak. Semalam lah ada kegiatan apa Iya, ya. Bintek KPPS itu Kak. KPPS ya. Oke. Ya. Iya. Tadi juga Kak Gio, Kak Reni juga lagi di jalan. Jadi ini kita padakan nanti sebenarnya udah hampir setengah jam juga. Ini nggak banyak untuk hari ini pembahasannya ya, karena kita hanya refleksi aja terkait dengan aksi nyata kakak-kakak sekalian ya, karena selama 8 hari sudah melakukan kegiatan aksi nyata ya, berupa implementasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi harapannya adalah kakak bisa merefleksikan ya pengalaman kakak yang telah dilakukan ya selama 8 hari ini. Nah, jadi itu yang nanti coba kita gali bersama ya dengan peserta-peserta yang lain terkait dengan refleksi ini. Dan nanti juga ada rule-nya terkait dengan refleksinya ya. Tentunya itu sesuai dengan unggahan kakak di unggahan refleksi aksi nyata. Walaupun yang saya lihat baru Kak Bambang ini yang sudah mengunggah untuk refleksi aksi nyata ya. Ya harapannya kakak-kakak yang lain untuk segera ya mengupload untuk refleksi aksi nyata, unggah refleksi aksi nyata ya. Itu sesuai dengan petunjuk pengerjaannya menggunakan refleksi 3W ya.
what, kemudian so what, dan know what ya. Nah, itu juga nanti ini kita coba gali dari kakak-kakak sekalian informasinya mengenai refleksi ini. Kita mulai aja lah ya, izin ya Kak Saiful dan Kak Roji ya, karena juga kita memadakan waktu hingga pukul 4, ini juga hampir setengah jam ini ya. Kita mulai aja ya. Baik, sambil menunggu teman-teman, ini kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore bagi kakak-kakak peserta PKG PJOK 2004 khususnya kelas 5 Kabupaten Langkat ya. Kembali kita bertemu di room G-Meet ini ya untuk membahas terkait refleksi aksi nyata praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Di mana kemarin ya sudah selama 8 hari kakak-kakak mencoba untuk membuat aksi nyata berupa video pembelajaran ya, di mana isi dari video pembelajaran itu ada kegiatan pembelajaran, kemudian testimoni dan juga refleksi guru. Nah, nanti akan kita bahas satu persatu ya. Ada juga nanti ringkasan dari saya terkait dengan hasil unggahan kakak-kakak sekalian di LMS. Sudah saya koreksi, kemudian sudah saya kurasi video-video kakak yang sudah mengunggah di LMS. Baik, alangkah baiknya ya kakak-kakak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada sore hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar kita diberikan pemahaman yang baik ya. Baik, berdoa menurut agama dan camp kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, izin ya Kak Saiful dan Kak Roji, ini langsung saya tampilkan untuk slide-nya. Sebentar, dan ini udah muncul ya di monitor kakak-kakak sekalian. Nah, ini untuk judul slide-nya sesuai dengan pertemuan kita hari ini terkait dengan refleksi aksi nyata praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik program PKG PJOK 2024. Nah, kemudian tujuan refleksi ya itu mengevaluasi ya praktek pengajaran yang telah dilakukan, kemudian mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan, kemudian merencanakan perbaikan untuk pengajaran mendatang. Nah, jadi untuk tujuan refleksi ini ya kakak-kakak ya, yang pertama adalah adanya evaluasi ya. Kakak-kakak sudah melakukan 2 kali untuk merekam pembelajaran aktivitas pembelajaran PJOK bersama peserta didik kakak di sekolah ya. Itu mulai dari video yang pertama itu selama 30 menit ya tanpa edit. Nah, tentunya dari yang video pertama, yang tugas pertama itu kakak-kakak di situ memiliki pengetahuan masing-masing ya, dalam artian belum sepenuhnya mendapatkan pengetahuan terkait modul-modul bagaimana mengkonsep ataupun mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik kita. Dan itu video yang pertama itu sudah kita kurasi bersama-sama waktu kegiatan luring, dan tentunya kakak-kakak sudah dapatkan ya
terkait dengan cara mengkurasi video pembelajaran kakak masing-masing, terkait dengan adanya titik-titik di mana di situ kita bisa melihat bagian tunggu, bagian aktivitas, kemudian interval, ya. Jadi sudah tahu bahwasannya untuk menyimpulkan dari keseluruhan video pelajaran kakak pada video pertama, ya, yang 30 menit tanpa edit, kita sudah pahami bahwasannya pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yang dinyatakan efektif adalah banyaknya aktivitas gerak yang dilakukan oleh siswa kita, ya. Kemudian minimnya waktu tunggu atau jeda anak-anak kita dalam menahapkan gerakan selanjutnya. Jadi kita sudah sepakati bersama bahwasannya untuk berikutnya ataupun pembelajaran yang akan kita lakukan, bagaimana membuat atau mengkonsep pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik itu kita sudah pegang untuk prinsipnya. Dan sekarang ini, ya, kakak tentunya di video yang kedua, nah ini sesuai dengan langkah-langkah pengerjaannya, ya. Kemarin waktu pertemuan, ya, persiapan aksi nyata, di situ sudah kita bahas sama-sama, ya, langkah-langkah untuk membuat video pembelajaran, di mana inti-intinya adalah di dalam video pembelajaran itu, ya, kegiatan intinya, ya, 30 menit itu tidak boleh diedit. Kalau di awal dan di akhir itu boleh, ya. Kemudian adanya testimoni peserta didik. Sebelumnya itu kakak diharapkan di dalam aktivitas pembelajaran itu menerapkan semua modul-modul dari modul 2.1 tentang keterampilan mengajar efektif, ya. Kemudian 2.2 tentang konsep gerak, ya. Kemudian 2.3 sampai yang 2.6 itu terkait dengan asesmen otentik, ya, kakak. Jadi di dalam video pembelajaran kakak-kakak itu di situ kakak sudah menerapkan, ya, harapannya. Dan kemudian ketika selesai dengan aktivitas pembelajaran tadi, adanya kegiatan ini, testimoni dari peserta didik. Jadi di dalam video kakak, ya, di bagian selanjutnya itu harus ada testimoni dari peserta didik. Kemudian setelah testimoni peserta didik, barulah di situ ada refleksi guru, ya. Jadi kakak merefleksikan pembelajaran yang sudah kakak laksanakan bersama dengan peserta didik kakak. Nah, kemudian di sini ada mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan. Tentunya di refleksi kakak, ya, kakak mampu di situ menyebutkan, ya, apa yang sudah berhasil kakak terapkan, ya. Kemudian apa yang menjadi tantangan-tantangan bagi kakak ketika menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, ya. Nah, itu harapannya nanti kita akan ketahui dari kakak-kakak masing-masing terkait dengan video pembelajarannya. Kemudian, ya, merencanakan perbaikan untuk pengajaran yang mendatang. Nah, jadi nanti apa kira-kira dari kakak-kakak sekalian, ya, dalam hal perbaikan, ya, untuk pengajaran yang mendatang, tentunya tentunya bisa menciptakan pembelajaran yang lebih efektif dan sempurna dari hasil refleksi ini. Baik, saya lanjut untuk slide-nya. Nah, tahapan refleksi. Tadi saya sudah sampaikan ke kakak-kakak, ya, untuk tahapan refleksi yang akan kakak lakukan, ya, hari ini. Ya, kita menggunakan 3W, ya. What, ya, itu istilahnya apa, ya. Apa yang telah dilakukan. Jadi apa yang telah kakak lakukan, ya, dalam pembelajaran aksi nyata, ya. Kemudian bagaimana tindakan pengajaran dilaksanakan. Jadi seperti apa, ya, tindakan-tindakan atau langkah-langkah kakak dalam melaksanakan pembelajaran di aksi nyata.
Kemudian ini ada Kak Reni, sebentar kita terima. Ini agak berisik ya kakak, kebetulan memang lagi di rumah ada apa namanya tukang kerja ya bikin garasi. Jadi maklum ya, harap maklum kalau ada suara-suara apa ya berisik lah gitu karena lagi ada orang kerja juga. Ini saya sapa dulu Kak Reni. Halo Kak Reni. Ya, halo Kak. Ya, izin lanjut Kak ya. Untuk slide-nya tadi sudah mulai di pukul 2.45. Sudah ada Kak Saiful dan Kak Roji yang bergabung. Baik, saya lanjut. Jadi untuk tahapan refleksi ini ya, kakak menggunakan refleksi 3W. Ini juga yang kakak unggah untuk refleksi aksi nyata ya nanti. Nah, ada W yang pertama adalah what, ya, di mana di situ ada pertanyaan pemantik ya, apa yang telah dilakukan. Kemudian bagaimana tindakan pengajaran yang dilaksanakan, ya. Tentunya bagaimana langkah-langkah kakak-kakak sekalian dalam melakukan implementasi pembelajaran di video pembelajarannya kemarin. Nah, itu bisa kakak-kakak ceritakan. Kemudian so what, ya. Mengapa keputusan tersebut diambil ya? Jadi apa yang mendasari kakak-kakak ya membuat keputusan ya yang kakak ambil untuk kakak terapkan dalam pembelajaran kakak kemarin ya di aksi nyata video pembelajarannya. Kemudian apa dampak terhadap pembelajaran? Nah, kira-kira ada nggak dampak yang terjadi ya dalam pembelajaran yang kakak lakukan kepada peserta didik kakak, itu bisa kakak ceritakan. Nah, kemudian nih yang W yang terakhir, yang ketiga, yaitu know what ya. Apa yang akan diperbaiki atau ditingkatkan? Kira-kira dari pembelajaran yang sudah kakak lakukan, ada nggak yang perlu diperbaiki? Nah, kira-kira apa? Kemudian apa yang perlu ditingkatkan? Nah, kira-kira apa nanti yang perlu ditingkatkan, dan itu bisa kakak ceritakan ya. Kemudian bagaimana rencana implementasi di masa depan? Kira-kira ke depannya itu seperti apa yang mau kakak lakukan ya dari aksi nyata yang sudah kakak lakukan. Jadi itu ya kakak-kakak ya. Nanti kakak-kakak harapannya adalah mencoba untuk merefleksikannya ya masing-masing ya. Baik, lanjut slide-nya ya. Sorry. Bentar. Waduh, padam. Aduh. Mancing. Di sana mancing lagi beli kerang. Jalan mana tadi perginya? Tanjung Ibu apa Bang namanya? Bang Bembeng titip lah itunya, udangnya, nanti singgah ke rumah. Bang Bembeng tenggelam. Halo kakak-kakak, mohon maaf ini kakak-kakak. Lagi apa ini? HP saya restart. Baik kakak-kakak. Ntar ya, saya coba untuk menghidupkan lagi laptop saya. Bentar. Kak Reni lagi ngapain Kak Reni? Tidak dengar. Lagi di jalan Kak, macet makanya berhenti, bisa ikut ini Zoom. Nggak ikut sama Kak Bembeng. Titip
tetep kerang lah Roji, bilang sama Bang Bembeng. Kerang rebus. Ya, orang ini kan ke jaring halus, ngeri kali ah. Kakak aja sampai jaring halus. Hmm. Masih di sekolah jam segini, Kak. Nggak, memang tinggal di sekolah. Udah tenggelam Bang Bembeng. Nggak bisa lagi dia nyari kerang. Ditarik ikan dia. Titip lah bilang, titip udang sama kerang. Nanti singgah ke rumah. Mahal. Sore ya kakak. Gimana studi kasus kita kali ini? Aman? Kasus? Aman, aman, aman. Terus setelah itu kalau aman udah. Iya. Kakak kayak mana? Udah aman kan? Udah, alhamdulillah. Tanggal berapa katanya pengumuman? Ya nggak tahu orang kak ini. Awak piloting 2. Udah pengumuman. Ujungnya nyindir sini apa ini kata-katanya suatu prinsip yang harus kamu pegang dalam rumah tangga kamu harus bertanggung jawab setirlah rumah tanggamu, jangan pernah ada kata Oke, jalan dulu. Taruh Kak Saipul ya. Saipul lagi berusaha ini. Ya kak, nggak apa-apa kak. Nah, saya coba join lagi. Halo. Halo. Iya kak. Oke. Oke. Tes. Kedengaran suara saya? Dengar kak? Dengaran ya? Oke, baik. Ini slide-nya akan coba saya tampilkan lagi. Ini karena memang laptop saya panas ini, Kak Saipul. Jadi restart ya. Padahal saya udah pakai 2 kipas ini. Hari ini apa ini? Oke. Bentar. Saya coba tampilkan slide lagi. Oke, ini udah muncul. Saya coba munculkan lagi. Ini nggak banyak slide-nya, Kakak. Bentar. Coba tampilkan lagi. Sudah muncul ya, Kak Saipul ya? Sudah kak? Oke, sebentar. Belum ya? Isi kosong ya? Ya, balik kosong lagi dia kak. Tadi ada udah muncul. Ini Ya, muncul? Ini udah Ya. muncul. Oke, sebentar. Saya coba. Oke, nih lanjut ya. Untuk slide berikutnya ya, Kakak. Jadi tadi kita akan menggunakan refleksi 3W ya. What, so what, dan know what. Nah, untuk prinsip refleksinya itu
kakak menjelaskannya jujur ya dan mendalam, tentunya yang dapatkan ya, sudah kakak rasakan, baik itu kondisi situasi ya pada saat aksinya kemarin bersama peserta didik kakak. Kemudian yang selanjutnya yaitu fokus pada aspek penting dan relevan. Nah, fokus kakak kira-kira hal-hal penting apa aja ya yang mau kakak sampaikan ya untuk refleksinya. Kemudian hubungkan dengan pembelajaran kontekstual ya. Kakak hubungkan dengan pembelajaran yang ini ya kak ya, yang nyata ya, kontekstual ya. Kemudian pandang ke depan untuk perbaikan. Nah, kira-kira untuk ke depannya apa yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan pembelajaran kakak sekalian. Nah, ini prinsip refleksi yang akan kakak lakukan. Oke, saya coba lanjut lagi slide-nya. Nah, untuk rubrik penilaian refleksi ya, nah ini yang nanti kakak unggah ya di bagian unggah refleksi aksi nyata, karena baru satu orang yang saya cek itu Kak Bambang ya, dan sudah sesuai dengan modelnya ya, model 3W ini, what, so what, no what. Di bagian what ya, kakak mendeskripsikan tindakan, kemudian memahami situasi pembelajaran, kemudian menyikapi isu sosial dalam pembelajaran. Nah, itu di bagian what-nya. Untuk so what-nya, kakak menjelaskan alasan pengambilan keputusan, kemudian menganalisis dampak keputusan ya yang kakak lakukan tentunya di dalam pembelajaran. Kemudian untuk know what-nya, evaluasi tindakan ya, kemudian merencanakan langkah perbaikan. Nah, itu yang kakak buat dalam refleksi 3W ini. Oke, lanjut ya. Nah, ini ada contohnya nih, Kak Saiful, Kak Roji, dan Kak Reni untuk refleksi 3W ini. Contohnya misalnya what ya. Untuk di bagian what, saya mengajar tentang olahraga tim menggunakan pendekatan sport education model. Nah, jadi kuncinya di sini adalah guru tersebut ya mengajar mengenai SEM ya. Nah, tentunya dikembangkan lagi ya, SEM-nya seperti apa ya, kemudian apa-apa aja yang dilibatkan atau situasi kondisi seperti apa di sekolah ya, dengan peserta didiknya, itu di bagian what-nya. Untuk so what-nya nih, keputusan ini diambil untuk meningkatkan kolaborasi siswa dalam olahraga. Jadi kira-kira apa ini latar belakang ya kakak memilih SEM ini, misalnya kegiatan pembelajarannya SEM ya, karena dicontohkan ini SEM. Jadi itu bisa kakak jelaskan ya. SEM ini di sini katanya dia ambil keputusannya mengenai SEM, tujuannya adalah untuk meningkatkan kolaborasi siswa dalam olahraga. Jadi itu tujuannya kenapa SEM ini dilakukan di pembelajaran guru tersebut. Nah, untuk know what-nya ya, ke depan saya akan menambahkan penilaian berbasis umpan balik untuk evaluasi tim. Ya, jadi untuk kedepannya dia akan mencoba untuk melakukan assessment, karena mungkin untuk pada saat itu dia tidak melakukan assessment terhadap SEM yang dilaksanakan. Jadi seperti itu ya, Kak Roji, ya Kak Saiful dan Kak Reni. Kira-kira paham Kak Saiful, Kak Roji dan Kak Reni? Gimana? Gampang ya? Halo, Kak Saiful, Kak Roji, dan Kak Reni. Bagaimana untuk refleksi 3W ini? Ini saya coba untuk sesederhana mungkin ya, menjelaskan ke kakak-kakak terkait refleksi aksi nyata menggunakan 3W ini. Bisa ya, Kak Saiful, Kak Roji, dan Kak Reni ya?
Bagaimana? Insya Allah Kak. Ya, saya yakin bisa. Nah, jadi sampai sini dulu slide-nya. Saya kasih beberapa waktu ya pada kakak-kakak untuk membuat refleksi sederhana terkait pembelajaran yang sudah kakak-kakak lakukan ya di aksi nyatanya. Saya udah lihat video Kak Saiful ya, ada di awal pembelajaran di dalam kelas ya Kak Saiful ya. Kemudian anak-anak diarahkan ke lapangan sudah saya lihat. Begitu juga dengan Kak Reni, videonya sudah saya lihat. Kemudian ada Kak Roji juga sudah saya lihat. Jadi tinggal bagaimana kakak-kakak sekalian merefleksikan pembelajaran kakak-kakak menggunakan refleksi 3W ini. Oke, silakan kakak-kakak sekalian ya. Saya kasih waktu 15 menit lah ya. Jadi nanti 15.30 harapannya kakak-kakak sudah bisa ini ya persentase untuk refleksinya ya. Gimana Kak Saiful, Kak Roji? Ya walaupun Kak Roji juga dan Kak Reni ada aktivitas, sedang melaksanakan aktivitas ya, tentunya harapannya masih bisa ini mengikuti Zoom kita ini. Oke, saya kasih waktu ya. Gimana Kak Saiful? Gimana Kak Roji dan Kak Reni? Bisa ya? Oke, saya kasih waktu nih 15 menit untuk bikin refleksi dengan model 3W ini ya. Nanti di 15.30 kita coba untuk persentase. Gak banyak, disampaikan aja tadi, kemudian bisa kakak langsung kembangkan dengan kalimat-kalimat kakak langsung ya. Nah, boleh nanti juga bisa berupa slide kalau bisa ditampilkan, atau juga langsung ditanggapi dengan kata-kata yang sebelumnya mungkin sudah kakak tulis-tulis ya di kertas, kemudian kakak sampaikan juga boleh. Gimana Kak Saiful, Kak Roji, dan Kak Gita? Bisa ya? Dan ini contoh ya Kak Saiful. Agak ngantuk nih Kak. Jadi pikiran kepalanya apa cemana gitu, otaknya udah nih Kak. Oh gitu ya. Ngantuk. Oke gini, saya coba tanya ke Kak Saiful. Kak Saiful, halo Kak Saiful. Ya Kak. Ini kebetulan Kak Saiful yang lebih respon ini ya. Untuk di bagian wattnya, untuk Kak Saiful kemarin menerapkan pembelajaran materi apa Kak? Tentang bola voli Kak, passing bawah. Passing bawah ya. Kemudian, aduh ini maaf ini ada suara ketukan palu. Memang lagi ada pengerjaan di rumah, ada tukang. Kemudian kenapa Kak Saiful memilih materi untuk passing bola voli kira-kira? Ya, karena ada perlengkapan olahraganya bola voli Kak sama bola kaki, tinggal di sekolah Kak. Berarti kakak kondisikan seperti itu Kak ya? Iya. Di sekolah kakak itu untuk sarana prasarananya yang mendukung yaitu voli ya. Iya. Nah kemudian untuk peserta didik kakak ya, itu kira-kira tujuannya apa Kak? Harapan kakak pada materi bola voli ini? Harapan saya siswa dapat mengetahui teknik-teknik dasar tentang permainan bola voli, berapa jumlah pemain bola voli, Ya. dapat melakukan passing bawah, gitu Pak. Terus? Senanglah dengan permainan bola voli itu khususnya Kak. Oh, jadi di situ juga kakak tegaskan ya, bahwasannya harapan kakak ke peserta didik untuk kognitif mereka ya, mereka mampu memahami ya tentang materi bola voli.
Kemudian juga dari segi keterampilannya ya, mereka mampu melakukan aktivitas permainan bola voli, gitu Kak ya. Nah, Iya, Kak. kemudian juga untuk apa tadi ya, efektifnya ya, harapan juga mereka bisa bekerja sama ya, secara tim ya dalam permainan. Nah kemudian kalau kakak ingat nih, apa aja yang sudah kakak terapkan dari konsep-konsep modul-modul yang sudah kakak dapatkan di kemarin di kegiatan luring, khususnya di modul 2.1 dan 2.6 di dalam video pembelajaran kakak, kira-kira apa yang sudah kakak lakukan? Apa ya? Untuk gaya mengajar kakak yang kakak lakukan kemarin? Gaya komando Kak sama ceramah gitu, Kak. Komando ya. Jadi itu yang menurut kakak cocok ya. Kenapa kakak memilih metode itu? Karena untuk sekolah dasar ini tanpa dikomandokan anak-anak itu masih kurang paham dia Kak. Harus kita praktekkan langsung bagaimana passing bawah, Iya. bagaimana cara menggerakkan tangannya, pegangan tangan, gitu ya Kak. Jadi memang itu alasan kakak ya, karena memang mereka masih belum bisa ya secara mandiri untuk, aduh ini suaranya mengganggu juga ya, mohon maaf ini kakak. Ya, kemudian dari peserta didik kakak, ada nggak yang kakak lihat bagaimana mereka melakukan penilaian terhadap dirinya, kemudian juga kepada temannya. Ada nggak di dalam pembelajaran kakak terlihat peserta didik kakak seperti itu gitu, melakukan asesmen diri dan asesmen kepada teman dalam hal keterampilan geraknya? Ada Kak. Ya. Mereka merefleksikan tentang benar nggak gerakan temannya ini, benar apa salah. Ada yang bilang salah Kak, gitu. Bagaimana yang salah, cara yang benar, seperti itulah Kak. Ada ya Kak ya. Nah kemudian di dalam pembelajaran yang kakak lakukan, di situ ada nggak, aduh, mohon maaf ini, masih aman kan Kak Saiful kan, nggak terganggu kan? Ya sedikit-sedikit gitu Kak, suaranya kurang jelas. Iya, kebetulan di samping rumah ini. Wah. Peserta didik kakak di dalam pembelajaran kakak, bagaimana situasi kondisinya? Apakah banyak menunggu atau aktif siswa kakak melakukan kegiatan pembelajarannya? Karena siswanya Ya. hampir 30 orang Kak. Ya. Bolanya cuma 4, jadi banyak juga yang menunggu Kak. Menunggu ya. Nah itu pun sudah dicampur dengan bola kaki plastik. Jadi total ada berapa bola Kak Saiful? 4 Kak. Ada 4 ya. Untuk siswanya ada 30 ya. Kurang lebih. Dan itu yang kakak rasakan efektif nggak kira-kira? Ya kurang efektif Kak kalau sebenarnya. Benar ya berarti Kak? Ya. Karena mengenai bola voli ini kan kita harus bermain dengan bola tersebut Kak. Jadi yang lain mesti menunggu gitu Kak. Jadi memang ternyata kita rasakan ya Kak ya di lapangan terkait dengan untuk sarananya, alat-alat ternyata memang tidak efektif ya. Dengan jumlah murid yang banyak kita menggunakan alat tidak sesuai dengan jumlah peserta didik. Nah kemudian di dalam mulai dari kegiatan awal lah, di situ kakak pemanasannya apakah pemanasan yang biasa, sederhana, atau kakak menggunakan pemanasan yang kaitkan dengan materi? Ada nggak seperti itu Kak?
ada pemanasan yang sederhana, Ya, ada juga pemanasan permainan yang mengoper bola gitu Kak. ya. Eh, nah, kira-kira di untuk kedepannya lah Kak Saiful, atau gini Kak Saiful, kira-kira bisa Kakak ceritakan ya, apa yang perlu diperbaiki dalam pembelajaran Kakak yang sudah Kakak lakukan? Kira-kira apa Kak? Yang perlu diperbaiki sebenarnya yang paling penting di dalam olahraga ini mengenai sarana prasarananya itu Kak, Ya, kelengkapan. Kalau sudah lengkap dia semua, jadi anak-anak itu pun nggak banyak yang menunggu, senang, semua beraktivitas, bergerak semua, seperti itu deh Kak. Intinya di sarana prasarana lah intinya Kak untuk olahraga gitu Kak. gitu Kak ya. Dan itu untuk tindakannya itu seperti apa Kak? Untuk mewujudkan itu gitu. Itu bagaimana Kak? Apakah Kakak yang bergerak ya untuk itu semua, atau bagaimana Kak untuk melengkapi sarana itu? Ya sudah koordinasi juga sama kepala sekolah Kak, tapi ya cemana. Nah, Kadang seandainya nih ya Kak. tidak terwujud ini dalam waktu dekat dalam hal sarana prasarana, kira-kira apa yang bisa Kak Saiful lakukan? Yang pertama mempelajari teknik-teknik dasarnya, mungkin ada yang dimodifikasi gitu Kak. Seperti lempar tangkap lah jadinya permainannya. Gitu Kak. Ini izin Kak nih ya, laptop saya nge-restart lagi. Ya, Kak. Oke, Kak Saiful. Bentar. Halo, tes. Sudah masuk ya Kak Saiful, Kak Roji? Ya Kak, masuk Kak. Oke, sebentar Kak. Saya coba atur lagi nih. Oke. Jadi ini bisa jadi pengalaman kakak-kakak sekalian ya, seandainya nanti menjadi pasil terkait dengan alat tempur kita ya, laptop, kemudian perangkat-perangkat yang lain. Ini memang harus fit, dalam kondisi fit ini alat-alat kita. Saya juga coba untuk mengoptimalkan apa ini, laptop saya ini. Saya sudah coba untuk beli kipas, kemudian sampai 2 lagi kipasnya. Kemudian juga saya siasati dengan 2 device menggunakan HP. Memang sarannya adalah menggunakan 2 laptop. Jadi buat jaga-jaga. Satu untuk menampilkan slide, yang satu lagi untuk memantau peserta. Jadi ini juga menjadi refleksi saya ke depannya ini.
supaya lebih maksimal untuk kegiatan Jimit kita. Oke, Kak Saiful. Untuk bagian tadi gue sampai yang know what ya, kedepannya seperti apa ya. Nah, kira-kira apa ya? Ini mungkin harapan lagi ya, harapan Kak Saiful tentunya di sekolah kakak. Pembelajaran PCUK ini seperti apalah kira-kira ke depannya harapan di sekolah kakak. Tadi kan memang harapan kakak terkait dengan sarana prasarana. Kalau untuk pembelajaran PJOK-nya sendiri, itu harapan kakak seperti apa di sekolah gitu. Contohnya misalnya ini terkait dengan paradigma tentunya kak ya. Misalnya ya, Kak Saiful. Iya Kak. Ini ada Kak Dian, ini baru bergabung setengah jam lagi baru selesai. Ya Kak Saiful, kira-kira harapannya apa ini untuk pembelajaran PJOK ke depannya, khususnya di sekolah kepada peserta didik kakak? Apa ya harapannya? Kalau sebagai guru olahraga harapannya fasilitas lengkap itu aja Kak. Iya. Jadi kita lebih enak semua pembelajaran yang ingin kita kepada anak itu bisa jadi gitu Kak. Oke. Sarana-prasarananya itu aja kalau masalah anak Ya. pembelajaran anak sekarang itu gimana ya Kak ya? Macam kurang susah kali cara ngajarinnya Kak. Akhlaknya macam kurang lah rata-rata semua. Gitu Pak ya. Udah nggak ada takutnya lagi itu juga agak susah itu mengenai akhlak dia. Iya, Dek. Dek. Ya, lanjut Kak. Kak Dian. Ya. Kak Agung. Ya, Kak Saiful. Agung. Ya, Kak. Lagi BIMTEK nih, Kak. Lagi BIMTEK ya? KPPS. BIMTEK di mana nih? Di KPPS. Iya. Ini ya, pada double job semua ya. Kak Saiful, Kak Dian. Banyak nih cairnya ini. Berapa cair Kak Saiful? 60 langsung ya. Oke. Makasih lah buat Kak Saiful. Ini kebetulan teman kita yang lain, Kak Roji dan Kak Reni juga sedang sibuk ya dengan aktivitasnya. Jadi Kak Saiful ini yang bola-balik saya tanyai terkait dengan video pembelajarannya. Nah kalau Kak Agung sudah bikin nggak video aksi nyatanya? Belum itu Kak. Terkendala sama Ya. HP, nggak sanggup dia memorinya Kak. Karena terlalu gitu panjang ya durasinya. Udah setengah main mati dianya, memori penuh. Iya Kak ya. Ya itu memang sebelum persiapan ya, saya juga dulu seperti itu. Jadi mau nggak mau saya file-file ya, apakah itu foto maupun apa di dalam laptop saya pindahkan, di HP saya pindahkan ke laptop. Jadi betul-betul kosong memori HP saya, barulah saya pakai untuk kegiatan rekaman. Jadi cuman Kak Agung, ada nggak hambatannya selain dari itu gitu? Maksudnya itu kan secara teknis. Kalau siswanya sendiri? Kalau hambatan yang lain lah, hambatannya apa aja? Hambatannya dari anak-anak aja Pak. Ya. Ya karena seperti biasa saya buat, jadi anak-anak itu ya dianggap juga seperti biasa walaupun ada kamera gitu kan. Karena kawan-kawan yang lain juga banyak yang buat video pembelajaran pakai kamera, jadi mereka menganggap kayak udah biasa aja. Ya payah diatur Kak jadinya. Ya. Jadi memang itulah yang terjadi ya di lapangan ya. Ketika apalagi di anak SD memang di awal sudah dikompai ya, tapi ketika on ya itu ternyata
nggak sesuai harapan kita juga. Tapi harapannya ya tetap ya bisa kita lakukan pembelajaran ya sampai dengan akhir. Kemudian itu tadi ya terkait dengan video pembelajaran kakak, udah saya lihat yang sudah mengupload memang ya bisa dikatakan sudah bagus ya, walaupun masih ada yang kurang seperti video Kak Saiful dan Kak Reni itu di uh, kekurangannya itu di bagian testimoni peserta didik dan refleksi ya. Jadi harapannya memang ada testimoni dari peserta didik di bagian akhir ya setelah selesai semua pembelajaran. Kemudian ada testimoni dari peserta didik. Kita ingin tahu ini kira-kira apa yang respon dari peserta didik kita setelah kita melakukan pembelajaran tadi gitu, pesan dan pesannya kan gitu. Ada kesannya dan mungkin ada juga pesannya. Jadi kita ingin tahu apa yang dirasakan oleh peserta didik. Kemudian refleksi, di bagian refleksi itu ya kakak menceritakan gitu apa yang hal-hal penting yang terjadi di selama proses pembelajaran yang dilakukan. Kemudian hal-hal yang real ya, atau juga hal-hal yang di luar dugaan mungkin terjadi dalam selama proses pembuatan video pembelajaran, dan itu sebenarnya harus ada gitu. Kalau di punya Kak Roji dan Kak Bambang itu sudah ada ya, sudah ada di video pembelajaran untuk bagian-bagian itu. Tapi nggak ada masalah karena memang fokusnya di rubrik penilaian itu di kegiatan pembelajarannya ya. Memang di rubrik penilaian untuk menilai dari video pembelajarannya itu dari awal kegiatan sampai dengan penutup, di mana di dalam kegiatan tersebut ada kegiatan-kegiatan sesuai dengan modul-modul yang sudah kakak ajarkan, dan nilai plusnya ya kalau ada kegiatan ininya testimoni dari peserta didik dan refleksi dari guru ya, walaupun ada juga untuk kegiatan refleksi aksi nyata ya, mengunggah ya sesuai dengan uh, panduan refleksi 3W ya, what, so what, dan no what, dan itu baru satu orang yang mengumpulkan. Jadi harapannya setelah selesai Jimit ini Kak ya, kakak-kakak yang belum mengumpulkan video, yang belum buat video segera dibuat karena kita habis ini ada kegiatan yang lain kakak-kakak. Besok kita masih Jimit mengenai tentang komunitas belajar di sekolah. Kemudian nanti di hari Jumatnya kita Jimit. Jadi ini kita berturut-turut nih kakak-kakak sekalian. Jadi besok ada Jimit dan di lusanya juga ada Jimit. Jadi padat ini, kita 3 hari ini Jimit terus. Ini ajan. Sebentar kakak-kakak ya.
Oke, baik. Nah, Kakak, kita lanjut ya. Ini saya coba cek dulu, cek sound. Halo, Kakak, Kak Saiful, Kak Roji, Kak Reni, Kak Agung. Ya Kak, oke Kak. Oke, ini 15 menit lagi ya. Baik, jadi Kak Saiful, Kak Reni nggak apa-apa. Kalaupun di dalam video pembelajarannya ya, itu di bagian testimoni dan refleksi, itu nggak ada ya, tapi nggak apa-apa. Karena kalau disesuaikan ke rubrik penilaian ya, itu nggak berpengaruh ya. Walaupun memang di langkah-langkah penugasannya itu memang harus ada Kak Saiful. Makanya kemarin slide yang saya kirim ke grup itu saya tandai itu di bagian testimoni dan di bagian refleksi itu harus ada di dalam video. Dan secara keseluruhan baik itu yang sudah mengumpulkan ya, Kak Roji, Kak Bambang, Kak Saiful, Kak Reni itu sudah baik ya, sudah terlihat bagaimana kakak-kakak sekalian menerapkan apa yang sudah kakak pelajari terkait dengan modul-modul ya. Modul 1 ya, kalau kakak-kakak ingat, mulai dari paradigma, kemudian isu-isu ya terkait dengan pembelajaran PJOK kita, kemudian pemanfaatan sumber daya di sekolah, kemudian juga pengambilan keputusan ya dalam pembelajaran, masuk ke modul 2 ya. Nah, di situ mulai dari 2.1 mengenai strategi pembelajaran yang efektif ya, kemudian strategi mengajar, gaya-gaya mengajar, konsep gerak, konsep tubuh ya. Nah, itu sudah terlihat di apa yang sudah kakak lakukan di dalam kegiatan aksi nyatanya. Di seperti itu. Baik, untuk Kak Agung, halo Kak Agung, masih stay Kak Agung? Halo. Baik, seperti itu kakak ya. Jadi jangan lupa untuk mengerjakan refleksi aksi nyatanya, kemudian diunggah ya di LMS. Karena tadi seperti yang saya bilang ya, kita ini padat untuk kegiatan Jimit kita atau daring kita ini. Besok ada itu kalau nggak salah saya 3 JP ya. Jadi saya lihat lagi malah lebih banyak waktunya. Itu mengenai komunitas belajar ya. Nanti kakak bisa pelajari. Tadi sudah saya share juga ya di grup untuk aktivitas hari ini itu kakak belajar mandiri terkait dengan modul 3 ya, 3.1 lah terutama mengenai komunitas belajar di sekolah ya. Jadi ya nggak jauh-jauh ya. Kaitannya mengenai komunitas yang dibentuk atau sudah terbentuk di sekolah. Mungkin itu nanti besok lah untuk kita membahas lebih lanjut ya, lebih mendalam lagi terkait dengan komunitas belajar. Mungkin ada yang belum ada sama sekali, ada yang masih bergerak untuk membuat komunitas ataupun sudah ada komunitasnya dan sudah sudah melakukan kegiatan-kegiatan ya dalam komunitas belajar di sekolahnya. Nah itu terkait dengan modul 3 untuk besok.
Kemudian nanti ada bukti karya kakak-kakak sekalian. Makanya saya bilang harapan saya adalah kakak-kakak ini segera menyelesaikan apa yang belum kakak-kakak kerjakan, apa yang belum kakak unggah atau kakak upload di LMS terkait dengan tugas-tugas yang ada di LMS. Karena nanti untuk yang terakhir itu ada bukti karya, kakak-kakak membuat bukti karya, apakah itu terkait dengan pembelajaran, ya, apakah itu terkait dengan modul ajar ataupun RPP, ya, kemudian kegiatan-kegiatan P5. Nah, itu akan kakak bikin berupa bukti karya yang nanti akan di-upload nanti secara otomatis. Kalau misalnya itu lulus kurasi di LMS ini, itu langsung terupload di PMM, ya. Karena nanti itu katanya salah satu syarat ya untuk kelulusan. Kakak harus membuat bukti karya. Nanti untuk lebih mendalami nanti ada sesinya, kita membahas terkait dengan bukti karya, bagaimana cara membuat bukti karya, kemudian menguploadnya, mengunggahnya di LMS. Nanti ada saya atur waktunya untuk kegiatan membuat bukti karya. Jadi itu kakak-kakak, kalau misalnya kakak-kakak apa namanya, tidak menyegerakan ya menyelesaikan tugas-tugas di LMS, maka semakin kita udah mau selesai nih kakak-kakak ya, di Desember kemungkinan di minggu-minggu ketiga kita udah selesai. Jadi tinggal sedikit lagi karena kita sampai modul 3 ini. Kita udah mau masuk besok, hari ini udah masuk modul 3 ya. Jadi sudah mau selesai. Jadi sayang udah mau selesai seperti ini, tapi dari kakak-kakak sekalian nggak dimaksimalkan gitu ya. Jadi itu harapan saya tentunya terkait dengan tugas-tugas yang ada di LMS kakak-kakak sekalian. Boleh kakak cek and recheck mulai dari modul 1, kira-kira ada nggak di situ tugas yang belum kakak kerjakan ya di modul-modul 1. Kemudian kakak cek juga di modul 2 ya, mana yang belum kakak kerjakan, apakah itu refleksi, apakah itu upload apa namanya RPP atau video ya. Jadi itu bisa kakak cek karena kaitannya adalah ini yang murni memang kakak lah yang membuat nilai kakak gitu. Kalau kami yang pasil hanya ada yang tugas-tugas tertentu, misalnya kayak bikin video pembelajaran, itu memang nilainya dari kami. Tapi selebihnya itu ada usaha dari kakak-kakak. Contohnya misalnya kalau kakak mengupload, secara otomatis dia contreng di kolom penilaian. Dan contreng itu bukan dari kami gitu, kami yang nyontreng gitu untuk bahwasannya tugas itu selesai. Tapi memang ketika kakak sudah mengupload, kami periksa itu langsung contreng. Jadi kakak yang membuat nilai kakak gitu. Kami pasti hanya memfasilitasi belajar kakak sekalian gitu. Ya, tuh ada Kak Roji, Kak Bembeng ya, santai kawannya. Kirim salam Mama Ucup, Edi Ucup. Mana dia? Oh, dapat. Kecil Kak ikannya. Mana, Bang Bambang? Nggak laporan sama Kak Saipul ya. Kak Saipul preman Canggang ya. Oke, kakak ini kita udah mau di akhir ya. Jadi ya saya cuma mengingatkan terkait dengan tugas-tugas kakak ya. Ya sampai saat ini alhamdulillah masih bagus. Kok saya lihat persentase kakak-kakak sekalian di LMS lumayan bagus lah gitu. Ya jangan sampai kendor, kita udah mau di akhir-akhir penghujung kegiatan PKG kita ini. Jadi maksimalkan. Bagi kakak-kakak yang belum mengunggah aksi nyata, segera ya, bagian refleksi juga jangan lupa diunggah untuk refleksi aksi nyatanya. Oke. Dari kakak-kakak ada yang mau bertanya terkait dengan tugas-tugasnya? Ada?
Aduh, weh, Edi Ucup, Edi Tapa, lagi enak ya dia. Kapan-kapan lah bisa gabung. Lagi tamasya nih. Makan bakwan komting Woi, awak. sehat di. Sehat. Bisa nggak libur Jumnya? Maaf Bu, ini memang udah tuntutan kita ini. Kakak, Ibu, ditunggu untuk apanya sama si Edi, Kak Edi, ditunggu juga untuk gabung ke PKG. Tolong Jadi Kak Bambang besok jangan makan males-males kerang ya. buah nih. Ya Kak Sebo. Besok makan kerang rebus di mana? Di apa? Jaring halus. Jaring halus. Kasih tahu kita di mana? Ya. Kami Bapak Ibu tidak kepengen kami pinggir laut. Kami di pinggir laut. Ya. Ini Kak Bembeng donaturnya ya. Ya Kak Bembeng, donatur Kak Bembeng. Halo, kakak. Murah masa. Itu Kak Saipul preman Canggang itu nggak diundang masaan. Ya kan Kak Saipul kan? Ya Kak, orang di belakang. Sekarang aku di sini. Apa di? Aku ada di mana-mana kan? Tadi di sana, ini di sini aku. Ini Di Binjai belum di? Kapan ke Binjai di? Siapa Reni? Ke Reni bisa aku tuh. Oke, kakak. Ya. Ada yang mau disampaikan? Kak Bambang, Kak Roji aman tugasnya. Kak Saiful, Kak Reni, Kak Dian masih ada nih bagian refleksi belum. Ditunggu. Makanya ini bisa jalan-jalan ini Kak Bambang, Kak Roji, orang kompaan udah bisa jalan-jalan ini Kak. Karena udah siap ini makanya rekreasi nih Kak Agung. Kak Agung belum siap tapi dia lagi rapat ini. Pak kosong. Ngapain dia? Seru ya? Pak Guru Yuda ya. Oke, kakak. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan tugas-tugasnya? Ada, Kak Agung gimana? Yang mau ditanya Kak, kapan kita makan-makan? Oh gitu ya. Ginilah. Mana ya? Ini siapa yang ngatur gitu? Saya pun bingung jadi. Saya pokoknya tinggal diundang aja lah. Siapa yang ketua panitianya? Ketuanya Pak Bambang, kalau enggak Pak Saipul. Ada permintaan Kak Reni itu katanya. Kapan ngumpul-ngumpul lagi katanya. Oh, ya ayo aja kapan? Ya, nanti insya Allah ya kita atur jadwalnya. Kak Bembeng siapa aja dia. Dia donaturnya dia katanya. Oke, kakak-kakak nggak ada ya. Jadi ya untuk jimit kita hari ini ya kita pada-padakan untuk selesai. Besok masih ada jimit. Nanti saya kabarin lagi di pagi harinya. Jamnya mudah-mudahan sama lah. Karena kalau malam izin saya nggak bisa dari sore sampai malam. Saya ada kegiatan lain ini. Jadi saya bisanya dari siang lah jam 2, jam setengah 3 sampai jam 4 lewat. Begitu. Jadi di lusa juga ada jimit. Jadi padat jimit kita hari ini. Jadi harapan saya kakak-kakak tetap semangat. Terus jangan sampai kendor ya. Apa yang belum dilengkapi silakan dilengkapi, masih ada waktu. Ingat ini tinggal sedikit lagi nih, di minggu ketiga bulan 12 kita sudah selesai, dan harapannya kita berapa ya? 8 orang ya? 8 orang kita semuanya lulus gitu ya. Ya kan Kak Bambang kan? Sip kan? Saya maunya gitu. Kak Bambang OTW jadi fasilitator dia Kak. Ya Kak Reni juga, OTW juga. Semuanya kesempatan. Enggak, kalau fasilitator awak ini anggotaku kayak gini yang baru-baru kayak gini nih hancur awak. Aman.
Oke, kakak-kakak sekalian. Oke, saya tutup dulu ya. Tadi dimulai dengan doa, maka kita doa juga, saya pimpin doanya. Baik kakak-kakak sekalian, sebelum kita akhiri sesi jimit kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa ya, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, bertanda kita bersyukur terhadap apa yang kita dapatkan pada hari ini. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sisi foto, siapalah kira-kira? Saya coba dulu ya, kalau dari saya ya, karena berat kali laptop saya ini. Ada aplikasinya. Bentar. Sesi foto dulu. Jangan dulu off cam. Oke, ada. Bentar dulu kakak. Oke, hidup dulu kameranya. Itu ada Kak Roji tuh. Kak Roji. Oke, siap kakak. Apa nih gayanya? Oke, sarang heo. Boleh. Sarang tawon juga boleh, sarang tawon. 1, 2, 3. Oke. Sabar ya. Saya save dulu. Saya simpan dulu. Sekali lagi kakak. Ntar dulu. Oke. Kak Agung tuh, kayak mana gaya Kak Agung? Nah, Kak Agung. Ketua KPPS dia ini. Percuma, aksi nyata udah siap. Oh, Kak Agung nggak konsen dia ini. Oke. Gimana? Oke. Pilih nomor 2, jangan ya. Yang lain lah, Kak. Reni, jangan pilih nomor 2. Udah meta. Ini 3 juga nih. Kasih jempol aja lah. Oke, 1. Oh, yang mewah yang punya ya. 1, 2, 3. Oke. Oi Agung. Mana Kak Agung? Oi Agung. Oke, kakak-kakak sudah bisa keluar ya, izin sudah bisa keluar satu. Terima kasih untuk hari ini. Iya, silakan kakak-kakak mau melanjutkan kegiatan lain, silakan. Oke. Apa lagi? Nggak ada apa lagi. Nah, yang pakai kos kaki apa? Ini kos kaki ini. Bunda. Duit. Gak ada duit apa? Oh iya. Tuh adik rezeki adik lah. Iya, paling masuk yang ngajak gadul. Sakit gimana? Betul. Yang mana yang gadul? Apa ini? Gimana makanya betul nggak? Kayak Bunda lah. Ya. Siapa, Pak? Siapa? Yang mana nih? Oh, Pak Parul. Di mana hilangnya, Pak? Apa? Ada apa? Oi. Ada apa? Hilang. Jadi mana kos kakinya coba?